Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiyu Utomo dari kelas TRI 3B dengan NPM 2375846. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan cara membuat dashboard dengan data saya, yaitu student performance atau kinerja siswa di Tableau. Jadi dashboard ini membantu kita untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja akademik siswa. Jadi kayak tingkat kehadiran, jam belajar per minggu, ekstrakurikuler, nilai ujian sebelumnya, dan nilai akhir ujian. Di sini saya akan memulai dengan membuat sheetnya. Saya akan memasukkan student ID pada rows, kemudian ada name, kemudian ada gender atau kelamin, kemudian ada parental support, kemudian pada kolom saya akan memasukkan yaitu attendance rate atau tingkat kehadiran siswa, kemudian ada study hours per week, kemudian ada previous grade atau nilai sebelumnya, oke. Kemudian ada ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada final grade. Oke, di sini akan saya kasih warna dulu ya. Kemudian attendance rate saya kasih warna orange. Oke, kemudian saya akan langsung membuat dashboardnya. Nah, ini dia dashboardnya. Jadi tujuan utama dari dashboard ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek terkait performa akademik siswa, sehingga kita bisa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi yang dari hasil kerja mereka tersebut. Nah, dashboard ini juga dirancang untuk memberikan gambaran lengkap mengenai beberapa indikator utama seperti tingkat kehadiran siswa, jumlah jam belajar per minggu, kemudian di sini ada nilai sebelumnya, selanjutnya ada ekstrakurikuler atau ekskul, dan yang terakhir di sini ada final grade atau nilai akhir. Nah, dari berbagai faktor ini kita dapat melihat bagaimana setiap elemen berfungsi terhadap nilai akhir siswa. Kemudian di dalam dashboard ini saya akan menggunakan beberapa fitur, yaitu saya akan menggunakan fitur filter, yang dimana ini dapat membantu pengguna atau saya untuk menyaring data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita bisa memfilter data siswa berdasarkan
student ID atau jenis kelamin siswa agar memudahkan analisis yang lebih spesifik lagi. Kita akan coba memfilter. Di sini saya akan memfilter berdasarkan student ID dulu. Oke. Di sini dapat kita checklist dengan student ID berapa kita akan melihat data siswa tersebut. Jadi saya memilih satu, kemudian saya akan menggunakan diagram batang. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian saya akan mencoba dengan memfilter gender atau jenis kelamin. Jadi di sini dapat kita pilih. Di sini ada pilihannya all atau semua. Kemudian kita bisa memilih menceklis dengan kelamin laki-laki. Di sini dengan student ID 1, 3, 4, 7 dan 9. Kemudian juga kita bisa menceklis jenis kelamin perempuan. Di sini ada student ID 2, 5, 6, 8 dan 10. Kemudian bisa juga dengan memfilter bagian dari elemen data tersebut. Di sini saya akan memfilter melihat final grade. Nah, ini jenjang final grade-nya. Jadi saya bisa melihat dari final grade terkecil sampai final grade terbesar. Oke. Kita balikkan lagi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi data dan insight-nya. Jadi di sini saya mendapatkan tingkat kehadiran. Di sini saya bisa melihat bahwa siswa dengan kehadiran di atas 90% cenderung memiliki nilai akhir yang lebih tinggi dibandingkan siswa dengan kehadiran yang lebih rendah. Kehadiran yang baik ini menunjukkan bahwa siswa lebih terlibat dalam kegiatan belajar dan ini berdampak positif pada kinerja akademik siswa tersebut. Kemudian ada jam belajar per minggu. Terlihat bahwa siswa yang menghabiskan waktu belajar lebih dari 10 jam per minggu cenderung lebih memiliki nilai akhir yang lebih tinggi. Nah, jadi dengan memiliki jam belajar yang lebih tinggi menunjukkan bahwa siswa disiplin dalam belajar adalah salah satu faktor yang penting berkontribusi pada keberhasilan akademik siswa. Nah, sebaliknya siswa yang menghabiskan jam belajar pada misalnya masih kurang dari 5 jam per minggu umumnya mendapatkan nilai yang cenderung lebih rendah. Kemudian ada keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pada diagram yang menggambarkan ini saya bisa melihat bahwa sebagian besar siswa yang aktif dalam kegiatan ini juga memiliki nilai akhir yang baik.
Tandanya dalam kegiatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan non akademik, ya contohnya kayak olahraga lah, dan tanggung jawab yang tampaknya berpengaruh positif terhadap nilai akhir siswa tersebut. Kemudian ada nilai ujian sebelumnya. Jadi terlihat adanya konsistensi antara kinerja akademik siswa di masa lalu dan saat ini. Nah, jadi siswa yang memiliki nilai ujian yang tinggi secara umum juga memiliki nilai akhir yang baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil akademik sebelumnya bisa menjadi indikator kuat untuk memprediksi kinerja siswa tersebut di masa mendatang. Kemudian di sini ada parental support atau dukungan dari orang tua. Di sini kita bisa melihat bahwa siswa yang mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya, baik secara moral maupun finansial, cenderung memiliki nilai akhir yang lebih baik. Jadi dukungan orang tua memainkan peran penting dalam mendorong kinerja siswa tersebut untuk lebih giat lagi dan mencapai hasil atau nilai akhir yang baik. Dari kelima elemen ini kita bisa simpulkan bahwa kehadiran jam belajar, kemudian keterlibatan dalam kegiatan kurikuler, nilai ujian sebelumnya, dan dukungan orang tua adalah faktor-faktor yang penting mempengaruhi kinerja akademik siswa. Nah, jadi interpretasi ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki disiplin tinggi dalam belajar, kemudian didukung oleh lingkungan keluarga yang baik tentunya, dan aktif dalam kegiatan eskul di sekolahnya, ya cenderung mencapai hasil akademik yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada dashboard dengan tema kinerja akademik siswa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.